Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan topik transfer ke daerah. Nah, kali ini yang menjadi sumber berita yang saya baca ini adalah penjelasan dari Istana. Nah, dari Menteri Sekretaris Negara ya, ditulis di CNN Indonesia. Ada beberapa banyak media memberitakan, tapi saya pilih yang CNN Indonesia. Judulnya begini, Istana akhirnya ungkap alasan pemerintah pangkas dana transfer daerah. Nah, ditayangkan Jumat 10 Oktober jam 20.22 malam. Nah, ini ada gambar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menurut gambar ini menjelaskan sejatinya transfer daerah tak dipangkas, tapi diarahkan ke program yang penerimanya masyarakat daerah. Nah, beritanya begini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait pemotongan anggaran transfer daerah. Ia menjelaskan bahwa saat ini terbagi dua skema, yakni transfer ke daerah langsung dan tidak langsung. Nah, dan kemarin kita sudah diterima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri, dan kita berikan pemahaman bersama kata Pras di Hotel Bidakara Jakarta Jumat 10 Oktober. Nah, Pras menyebut transfer ke daerah yang bersifat tidak langsung itu merupakan transfer dari pemerintah pusat berupa program-program yang penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah. Nah, sampai di sini saya kasih komentar sedikit ya. Buat para pemirsa yang mungkin belum akrab dengan postur APBN. Jadi di APBN itu dalam postur belanja negara itu terbagi dua. Yang satu bagian disebut belanja pemerintah pusat, artinya dibelanjakan langsung oleh pemerintah pusat. Organisasinya ya, organisasi pembelanjanya itu pemerintah pusat. Bisa kementerian lembaga yang saat ini kurang lebih 100 unit organisasi. Lalu juga bisa non-kementerian lembaga, dalam hal ini pembelanjanya adalah Bendahara Umum Negara. Ya, Bendahara Umum Negara ini Menteri Keuangan. Cuma beda peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara itu beda dengan peran Menteri Keuangan sebagai kepala dari salah satu kementerian lembaga. Nah, yang sebagai Bendahara Umum Negara itu antara lain pembayaran bunga utang, subsidi, yaitu sebagai bendahara, bisa dikatakan sebagai juru bayar saja, tetapi sebagai Menteri Keuangan di kementerian lembaga dia ikut mengatur berbagai hal terkait dengan mekanisme keuangan negara dan juga ikut menyusun bersama-sama kementerian lain alokasi kementerian lembaga. Nah, transfer ke daerah itu duit dari APBN diserahkan ke daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, mekanismenya dia masuk ke APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, APBD sendiri persis seperti APBN, diputuskan bersama antara kepala daerah dengan legislatif daerah. Di sana juga ada macam-macam belanja ya, ini sebagai pendapatan yang transfer dari pusat ini, jadi penerimaan dari pusat. Kalau dari sisi pusat dicatatnya sebagai transfer ke daerah. Nah, ketika disebutkan bahwa transfer ke daerah itu ada yang tidak langsung, yaitu program-program yang penerimanya semua masyarakat. Ini agak unik ya argumen ini. Menurut saya argumen ini tanda petik yang mengada-ngada, karena selama ini pun yang namanya belanja pemerintah pusat itu kementerian lembaga itu proyeknya di semua wilayah, kan tidak mungkin proyeknya di luar wilayah Indonesia. Event itu di Jakarta kan ada ke daerah Jakarta namanya. Dan apalagi di berbagai kementerian seperti sebutlah Perindustrian, Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian SDM, itu kan memang wilayah kerjanya seluruh daerah di Indonesia. Jadi bersifat tidak langsung transfer itu ya penjelasan saja, karena lain transfer ke daerah itu adalah duit yang diserahkan kepada APBD, meskipun sebagian yang ditransferkan itu ada yang di earmarking. Earmarking artinya sebagiannya itu sudah diberi tanda ini nanti ditujukan untuk kegiatan ini. Ya,
Nah maka ya saya kira tidak perlulah penjelasan bahwa ini ada yang bersifat tidak langsung. Ya diakui saja transfer ke daerah itu berkurang gitu. Nah kemudian ketika saya ulangi ya, di sini disebut nih program-program yang penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah. Kalau begitu apa ada program pemerintah pusat, belanja pemerintah pusat yang menerimanya di luar negara Indonesia? Ya, kecuali kedutaan besar ya, kan enggak. Itu logikanya dulu. Nah, lalu di sini ia mencontohkan salah satunya ialah makan bergizi gratis yang anggarannya bersumber dari APBN, namun manfaatnya dirasakan di seluruh daerah di Indonesia. Oke, benar ini tidak salah ya. Tetapi kan bukan berarti lalu ini bisa menjadi pembenar berkurangnya transfer ke daerah. Nah, ini saya baca lagi nih, itu kan dihitung dari budget di APBN-nya. Itu kan kurang lebih di dalam 1 tahun berjalan ya, tahun depan itu 335 triliun. Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah. Kan begitu katanya. Terus terang saja saya sebagai pengamat fiskal agak bingung ya. Kan semua, saya ulangi ya, semua belanja pemerintah pusat itu kan pada dasarnya adalah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ya MBG ya juga. Tapi jangan lupa transfer ke daerah itu antara lain adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini yang paling besar. Dana alokasi umum ini ada formulanya. Formulanya antara lain terkait dengan jumlah penduduk, celah fiskal. Celah fiskal itu artinya kemampuan fiskal daerah. Jadi kira-kira daerah yang kebutuhan dan pendapatannya jauh itu ada bagiannya dihitung dari dana alokasi umum. Termasuk juga data kemiskinan dan seterusnya. Nah, dana alokasi umum ini mayoritas penggunaannya diserahkan kepada daerah. Jadi benar-benar diberi uang, nah di APBD, tapi juga kepala daerah tidak bisa sewenang-wenangnya, harus bersama dengan legislatif daerah. Itu DAU namanya. Ada lagi dana alokasi khusus. Nah dana alokasi khusus ini dari pusat ke daerah, tetapi beda dengan DAU. Alokasi khusus ini penggunaannya sebagian besar sudah tanda petik ditandai ya, or marking ya untuk ini, misal bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan, kemudian ada itu bantuan untuk gaji guru ya, itu ini sudah. Nah, lalu yang berarti ya silahkan masukkan ke APBD, tapi APBD-nya alokasinya sudah ada peruntukannya yang diawasi oleh pusat gitu. Ada laporannya nanti. Ada juga program-program. Nah itu yang biasa kalau tadi alasannya Pak Menteri Sekretaris Negara ini, ya ini sudah biasa bahwa ditransfer yang disebut dengan dana alokasi khusus itu misalnya ada proyek-proyek prioritas pemerintah di daerah tersebut yang lokasinya daerah tertentu, maka ditambahi di alokasi khususnya biar dia bisa ikut membantu melancarkan program prioritas itu. Itu namanya dana alokasi khusus ya, selain tadi BOS, BOP. Nah, kemudian ada lagi yang juga sangat besar namanya dana bagi hasil. Bagi hasil itu karena daerah tersebut bisa dalam konteks dia penghasil sumber daya alam, ada rumusnya. Kemudian ada rokok misalnya, cukai hasil tembakau, dia juga dapat alokasi. Kemudian ada lagi pajak. Nah, pajak itu terutama sekali dalam konteks ini pajak penghasilannya, tapi pajak pertamanya juga ada perhitungannya. Dari pajak itu ada bagi hasilnya, karena itu ini yang terbesar dapat dana bagi hasil pajak ini Jakarta, karena kebanyakan kantor perusahaan itu di Jakarta, bayar pajaknya Jakarta. Nah, kalau DBH ini dikurangi, dan kurangnya ini yang paling drastis, ya berarti formulanya harus berubah dong, dan kita belum mendengar informasi peraturan tentang perubahan aturannya itu mungkin akan sedang disusun, karena memang 2020 kan belum dijalani, tapi ini kan menarik. Ini kan tidak bisa dikompensasi dengan MBG, karena bagi hasil itu dulu asal usulnya terutama yang untuk rokok dengan sumber daya alam, karena biar daerah-daerah yang menghasilkan sumbangan besar kepada APBN itu ya adalah bagiannya untuk dia memperoleh, karena dia daerah yang kaya sumber alam. Nah ini menarik ya, kalau ini kemudian dikatakan terkompensasi dengan MBG kan jadi repot ini. Nah, kecuali memang kita berubah nanti formula bagi hasilnya dan itu disepakati oleh rakyat. Wajar kan kalau beberapa kepala daerah itu, dan sebagiannya kan kepala daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam itu. Nah itu ya, jadi saya
penjelasan dari Pak Menteri ini terus terang saja bagi saya yang pengamat fiskal itu cukup mengherankan ya. Nah, saya baca lagi ini, pemerintah pusat melakukan kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah TKD. Merespon itu sebanyak 18 gubernur rame-rame menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia itu datang langsung ke kantor Kementerian Keuangan Selasa 7 Oktober. Ada Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, hingga Gubernur Maluku Utara. Gubernur Aceh Mualim menjelaskan anggaran mereka dipotong 25% oleh pemerintah pusat. Aceh 25% loh. Mualim menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut. Kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak potong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing, kata Mualim selepas bertemu Purbaya di kantor Kemenku Jakarta Pusat. Nah, sebagai penutup, sekali lagi transfer ke daerah itu selama ini adalah dikirim ke daerah, dimasukkan APBD. Nah, pemerintah daerah membelanjakannya lewat APBD, bukan lewat suka-suka kepala daerah ya, itu bersama-sama legislatif daerah. Nah, dari situlah mereka untuk banyak daerah yang belum cukup mandiri ya, mayoritas belum cukup mandiri, itu bahkan misalnya belanja pegawai honorer ya, itu dapat dari situ ya, beberapa proyek-proyek yang sifatnya mungkin layanan publik juga dapat dari situ. Maka kalau ini dikurangi, ada dua pilihan buat daerah, mengurangi pengeluarannya, dan itu antara lain, jadi antara lain adalah mengurangi misalnya pegawai honorernya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin pelayanan masyarakat dikurangi. Nah, atau mereka menaikkan pendapatannya, kreatif menaikkan pendapatannya. Dan kita sudah punya pengalaman, kalau mereka menaikkan pendapatan daerahnya terburu-buru dan tidak menenggang kondisi masyarakat, itu bisa kejadian seperti di Pati. Kurang lebih begitu ya. Saya kira saya termasuk yang mendukung kepala daerah ini protes. Dan ini tidak bisa ditutupi oleh daerah banyak korupsi. Ya, pusat juga ada korupsi. Jadi maksudnya korupsi satu hal, mengurangi itu hal lain. Ada yang tidak cepat dibelanjakan, ditelisik, yang terendap di bank pembangunan daerah atau bank lainnya itu apa kasusnya gitu loh, di daerah mana saja. Nah, itu yang harus saya kira keterbukaan untuk informasi ini kepada publik semua harus diperhitungkan oleh pemerintah pusat, dan penjelasan-penjelasan yang seperti dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara ini, saya kira penjelasan yang tanda petik jadinya mengada-ngada, karena nomenklatur itu ada definisinya, ada artinya, dan sebelumnya juga sudah berjalan. Boleh saja diperbaiki, tapi penjelasannya yang cukup logis dan rasional dan bersifat perbaikan. Mudah-mudahan hal ini diperhatikan, karena masih ada kemungkinan untuk merubahnya karena belum dijalankan, ataupun kalau dijalankan sebentar ada APBN perubahan juga mungkin. Buktinya awal tahun kemarin juga langsung ada perpres tentang efisiensi misalnya. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan serius pengelolaan APBN ya, termasuk yang di garda depan dalam hal ini menanggapi adalah Menteri Keuangan.